lot of worry, anxious, tapi tetap happy karena ada bayi yang sudah dinanti. Jadi campur sih ya rasanya. Banyak banget hal-hal yang aku pengen lakuin di saat kehamilan kedua ini gitu, yang nggak bisa aku lakuin di saat kehamilan pertama. Kayak aku mau ini mau aku puntur, gue mau yoga, pokoknya mau happy, mau baby moon segala macam. Tiba-tiba jebret aja semuanya tuh kayak berubah gitu kan. Kayak ya udah lo diem aja gitu di rumah, dari yang nangis nggak terima, terus begitu takut lahiran gimana, sampai ada di titik gue udah bisa terima. Dan ternyata ngelatih kesabaran ngelatih aku bisa nerima keadaan ini. Terus aku kayak nyadarin, ternyata emang yang gue butuhin di kehamilan kedua ini ya ini gitu, di rumah, bukan ketemu orang, bukan seneng main jalan-jalan, bukan itu gitu. Jadi aku kayak lebih positif gitu. Karena kan kalau ketemu banyak orang gitu, banyak cerita-cerita yang scary gitu kan, ditambah lagi pandemi gitu, kayak ini begini loh, ibu hamil begini. Ternyata pas kesini gue jadi nggak ketemu orang-orang ini ya gitu, orang-orang ini, jadi gue lebih bahagia gitu sih. Waktu itu pas habis lahiran itu nangis pertama tuh awal sebelum lahiran, udah karena stres kan, aduh gimana nih, gue takut banget nih lahiran lagi pandemi gitu kan. Takut banget. Terus ya udah coba follow Astra instruksi kan, gimana nih ya udahlah kayak iya ya. Terus bilang aja ke diri kamu apa gitu, ya udah baikku sehat, aku aman sehat segala gitu kan. Ya udah aku cobalah meditasi sebagainya. Lahiran ya masih orang-orang teman-teman keluarga masih bisa datang kan ke rumah sakit gitu. Terus nggak lama abis lahiran aku tuh lumayan bolak-balik rumah sakit ya, karena kebetulan kan aku pengalaman 2 anak cowok. Ini terakhir anak cewek. Kebetulan tuh nyusunya nggak kayak abang-abangnya ya. Jadi emang seminggu abis lahiran itu harus balik lagi ke rumah sakit karena bilirubinnya tinggi banget dan harus disinar. Terus nggak lama abis dia dari rumah sakit, 2 minggu setelah dia dikeluarin dari rumah sakit, sakit tuh ketularan sama abangnya batuk pilek, nular ke bayi. Nah itu keliling rumah sakit juga tuh, karena kayak berusaha nyari second atau third opinion, karena masih nggak rela kan, kayak masa sih bayi kecil gitu dirawat. Alhamdulillah ternyata aku nemu dokter anak yang detail dan ngejelasin juga enak, jadi aman, aku bisa di rumah aja. Persis abis dia sembuh udah social distancing, nggak bisa kemana-mana. Jadi aturannya tuh kan berubah-berubah. Awal-awal pandemi teman aku lahiran dia nggak ada tes sama sekali, emang cuma 1 orang yang nemenin. Terus kesini-sininya rapid aja. Nah sekarang aku ada tes swab, terus ronsen ya apalah segala macam gitu. Itu tuh 3 hari sebelum aku lahiran harus kayak gitu, 1 orang yang boleh nemenin, itu pun suami. Tapi suami nggak perlu tes karena suami bareng gitu, jadi nggak perlu dua-duanya. Terus yang paling sedih sih lahiran anak pertama nggak bisa ikut. Terus yang bikin nangis dari kemarin. Pas sudah habis lahir itu aku kesakitan kebetulan karena mungkin aku kan sesar ya, anak kedua. Terus somehow itu sakit banget recovery-nya, karena baru 2 hari kan, biasanya kan rumah sakit 4 hari ya kalau sesar ya. Jadi 2 hari disuruh pulang ya kan takut pandemi. Jadi aku recovery di rumah, kesakitan, bayinya rewel sekali karena aku juga nggak ngerasa nyaman. Ya biasalah the first 2 weeks ya, ngalamin up and down-nya masa-masa itu. Aku ngalamin juga waktu Cahaya. Jadi kan aku tuh punya keadaan medis yang ngebuat aku tuh nggak bisa lahiran normal.
Nah, jadi aku mesti sesar gitu. Nah, di awal-awal, kalau kayak gini keadaannya gimana nih? Gue mau sesar di rumah sakit gitu. Tuh pertamanya takut gitu. Cuman ya udah lebih legowo akhirnya nerima. Sebenarnya yang aku cemasin tuh bukan akunya, bukan melahirkannya. Aku kayak berserah aja deh, itu aku bismillah aja. Cuman aku tuh cemas untuk ninggalin anak pertama aku nggak sama aku gitu selama beberapa hari. Itu sih yang bikin kepikiran sampai sekarang gitu. Trying not to be, bukan selfish ya, gimana ya, lebih considerate of because I'm having a newborn kan sama anak, jadi masih little, jadi aku harus terus mikirin well-being mereka kan. Jadi ya udah, jadi everything I have to order online, which is kadang-kadang pusing kepala karena kan mesti scroll nyari gitu kan. Terus ntar Gojek lah datang tiap hari paket segala macem kayak gitu kan. Cuci, semprot, aduh. Itu lebih berat sih. Udah gitu kan tambah kan harus mikirin juga ya, makanan nutrisi harus sehat buat anak supaya daya tahan imun tubuhnya kuat ya kan. Terus aku juga harus make sure aku sehat buat nyusuin anak. Terus apalagi ya, ke rumah sakit juga kepikiran kan harus anak sehat karena takut kan ke rumah sakit. Terus vaksin anak mesti benar-benar hati-hati juga. Pokoknya jadinya banyak lah, inilah makin banyak gitu yang mesti dipikirin gitu.